Shalom, selamat pagi semua. Kali ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Mutiara yang Sangat Berharga. Namun, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pelindungan-Mu selama malam tadi, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ya Bapa, terima kasih pula karena telah memberi kami pagi yang baru ini. Pada pagi hari ini, kami ingin merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kami mohon agar Engkau menurunkan Roh Kudus-Mu atas kami, agar renungan hari ini dapat berguna bagi kami. Dalam nama Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Matius bab 13 ayat 44-46 berisi salah satu perumpamaan Yesus, yaitu harta terpendam dan mutiara yang berharga. Menurut saya, dari perumpamaan Yesus yang lain, perumpamaan ini mudah dipahami. Walaupun hanya berisi 3 ayat, perumpamaan ini memiliki makna yang sangat mendalam. Dalam ayat ke-44, Yesus mengatakan, kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, lalu saat sudah ditemukan orang, ia akan menguburnya lagi untuk dijaga. Kemudian, orang itu akan menjual segala miliknya untuk mendapatkan ladang itu dengan sukacita. Dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwa harta yang terpendam itu adalah kerajaan surga, yang artinya kerajaan surga itulah sangat-sangat berharga. Sehingga siapapun yang menemukannya, ia pasti akan menjaga kerajaan surga itu, sehingga ia memilikinya. Lalu, ia menjual segala miliknya untuk mendapatkan kerajaan surga itu. Pada ayat ke-45 dan ke-46, Yesus merumpamakan kerajaan surga dengan tokoh yang berbeda, namun memiliki arti yang sama. Dalam kedua ayat tersebut dijelaskan bahwa kerajaan surga seumpama mutiara indah yang dicari oleh seorang pedagang. Lalu setelah ditemukan mutiara itu, ia segera menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara yang berharga itu. Dengan tokoh yang berbeda dengan ayat 44, tapi memiliki makna yang sama, di mana mutiara berharga adalah kerajaan surga. Mutiara ini sangatlah berharga, sehingga pedagang tersebut menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan mutiara tersebut. Dari perumpamaan ini, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa kerajaan surga adalah suatu hal yang sangat-sangat berharga, sehingga tidak semua orang mendapatkannya. Dan siapapun yang mendapatkannya, ia pasti akan menjaga kerajaan surga itu, sehingga ia mendapatkan kerajaan surga tersebut. Hal ini berarti, kerajaan surga itu sangat-sangat sulit disadari keberadaannya. Dan hanya beberapa orang yang menyadari keberadaan kerajaan surga, lalu berusaha untuk mendapatkannya. Karena kerajaan surga adalah sukacita. Kita semua pasti ingin merasakan sukacita. Sukacita didapat saat kita menyadari dan menemukan kerajaan surga. Apakah semua orang Kristen sudah menemukan kerajaan surga? Tentu belum. Mengapa demikian? Ini karena tidak sedikit orang Kristen yang menjadi murid Kristus hanya sebagai pajangan. Orang-orang seperti inilah yang belum menyadari keberadaan kerajaan surga. Maka dari itu, jadilah orang Kristen yang benar-benar menjadi murid Kristus, sehingga kita dapat menyadari kerajaan surga. Dan jika kita sudah menyadari kerajaan surga, pertahankan kerajaan surga tersebut agar tidak hilang kembali. Sekian renungan yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum kita mengakhiri renungan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu selama renungan pagi hari ini, sehingga renungan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya Bapa, berkatilah renungan tadi agar berguna bagi kehidupan kami. Selanjutnya,
kami akan melaksanakan kegiatan kami masing-masing. Berkatilah, sertailah, dan bimbinglah kami dalam setiap langkah kami, agar apapun yang kami lakukan dapat berguna bagi diri sendiri, orang lain, dan dapat memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin.